Kali ini kita mau ke Danau Oncok Uduk-Uduk, Karawang. Ini adalah Jalan Raya Curug Klari, Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, jalan alternatif menuju Purwakarta Bandung Jawa Barat. Jalan ini selalu dilintasi truk-truk besar yang mengangkut logistik untuk kebutuhan pabrik-pabrik besar yang ada di sepanjang Jalan Raya Curug Karawang, Purwakarta. Jadi jalan ini termasuk jalan raya besar yang termasuk penting untuk diperbaiki karena mobilitas yang sangat sibuk untuk memasok logistik pabrik juga jalan penghubung antar kabupaten. Tentang Uduk-Uduk Karawang. Nama Uduk-Uduk mungkin tak asing lagi bagi masyarakat Karawang. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kaum muda Karawang sekarang ini yang belum mendengar namanya. Atau bahkan banyak pula yang tidak tahu apa uduk-uduk itu. Cau kolot Karawang baheula kacapangan pisan mun ngusir anak na anu badek makek kecap, dasar urang uduk-uduk, duka teing naon maksud naret kampung yang jauh dari kebisingan hiruk pikuk kota. Kampung yang sedikit sekali tersentuh pembangunan. Jalanan yang berbatu sungguh sangat ironis bila dibandingkan dengan kebesaran namanya tempo dulu. Namun masyarakatnya sangat bersahaja. Kampung yang pernah mengukir sejarah ini kini terlupakan. Bahkan mungkin dewasa ini sedikit sekali namanya dikenang generasinya. Uduk-Uduk terletak sekarang di Desa Mulia Sejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Kampung di atas bantaran Kali Citarum ini sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta. Daerah perbukitan ini sungguh sangat mempesona. Awannya yang sejuk dihiasi pepohonan yang berukuran besar. Rumput ilalang tumbuh tak beraturan. Kalau dilihat dari kejauhan bagaikan gundukan bukit yang tak berpenghuni. Sekitar 4 km ke arah selatan, kita akan menjumpai banyak situs-situs kuno yang sampai saat ini menyimpan misteri. Aura magicnya masih kentara dirasakan. Di sana banyak sekali nama-nama daerah yang diawali dengan nama kuta-kuta, seperti Kuta Mariam, Kuta Masigit, Kuta Kelambu dan Kuta Tandingan. Mitos daerah Kuta Tandingan. Dulu pada abad ke-15 m, Kuta Tandingan adalah daerah yang ramai uah tanding na tiada tanding. Daerah ini masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Di tempat inilah para kesatria adu tanding setiap raja mengadakan berbagai sayembara. Dia menambahkan, di Kuta Tandingan inilah dulu sang pangeran Galuh Raden Pamanah Rasa atau dikenal dengan sebutan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Raja Pajajaran memenangkan sayembara memperebutkan Nyi Mas Subang Larang anak Ki Gedeng Tapak, Gedeng Cirebon atas Prabu Amuk Marugul anak Prabu Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda. Kota Bogor sekarang, ujarnya dengan wajah serius. Bendungan Curug, Kali Citarum Karawang. Dulu pada zaman Kerajaan Mataram berjaya Sultan Agung, Raja Mataram pada saat itu. Dia mengutus seorang panembahan Galuh yang bernama Raa Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi, 3 anak Prabu Dimuntur, yang masih keturunan Prabu Gesan Ulun Ankawijaya, Raja Sumedang Larang, untuk menduduki Rangkas Sumedang, sebelah timur Sungai Citarum. Ini adalah Pasar Cimahi Klari Karawang. Kita belok ke kanan nanti tembus Bendungan Curug yang membendung Sungai Citarum yang membagi ke Kalimalang, kemudian Tarum Barat ke Karawang Kota Karawang Utara dan Tarum Timur ke Cikampek Subang Indramayu. Ini adalah arah ke Danau Oncok, tembus ke daerah Uduk-Uduk. Jalannya lumayan rusak guys karena sudah tidak terurus lagi. Banyak Selain itu juga mendirikan benteng di Tanjung Pura, Adiarsa, Parakan Sapi dan Kuta Tandingan.
Setelah mendirikan benteng tersebut, Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa, kerawaan. Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putra Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV untuk dijadikan dalam bupati di Karawang pada tahun 1656 m. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal dengan nama Panembahan Singa Perbangsa atau Eyang Manggung. Sekarang makamnya terletak di Desa Mangungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Red, dengan ibu kotanya Uduk-Uduk. Pada pemerintahan R. Anom Wirasuta Putra Panembahan Singa Perbangsa yang bergelar RAA Panatayudai antara tahun 1679 m dan 1721 m, ibu kota Karawang dari Uduk-Uduk dipindahkan ke Karawang. Nah, kita sekarang tahu betapa strategisnya Uduk-Uduk pada zaman itu. Pelita prihatin kalau Anda merasa terlahir di Karawang, kemudian tidak mengenal nama Uduk-Uduk. Seirama dengan pesan pendahulu kita, yaitu Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pernah menulis dengan slogan jas merahnya, "Jangan lupakan sejarah." Mari kita mencoba sekarang hargai jasa pendahulu kita. Kita berharap maunahnya yang insya Allah diridhoi Allah. Cauk bahasa Buhun Karawang, mah bisi kawalat. Kaluau kita menyia-nyiakan peninggalan karuhun. Hatur nuhun. Uduk-Uduk adalah sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Mulia Sejati. Uduk-Uduk termasuk salah satu kampung tertua di Kabupaten Karawang dan lokasinya tepat berada di perbatasan Karawang-Purwakarta. Wilayah Uduk-Uduk berupa bukit-bukit dan hutan lebat seperti janggut lelaki tua yang renta. Pada tahun 1990-an, nama Uduk-Uduk identik dengan keterbelakangan sosial, nyanyian sunyi tentang wilayah yang termarginalkan, dan terperosok di sudut pembangunan Karawang yang heroik. Dahulu kalau ada anak yang kucel dan kampungan disebutnya, dasar urang Uduk-Uduk. Di awal gemuruh pembangunan industri kota Karawang, Uduk-Uduk bagaikan sebuah korban dari fragmen keadigungan sosial yang lumayan bengis. Infrastruktur tertinggal jauh dibanding kampung-kampung lainnya yang ada di Karawang. Jalan tanah berdebu, tidak ada listrik dan rumah-rumah warga berupa gubuk dari kayu dan bambu tua. Kondisi Uduk-Uduk seperti itu sungguh berbanding terbalik dengan sejarah masa lalunya yang pernah menjadi ibu kota pertama Kabupaten Karawang pada abad 16 Masehi. Toponimi. Nama Uduk-Uduk berasal dari bahasa Sunda kuno yaitu udung-udung yang artinya tanah berbukit-bukit, sesuai dengan kontur alamnya. Kata udung-udung kemudian mengalami beberapa perubahan pengucapan, mulai dari dialek Banten yaitu hudong-hudong hingga akhirnya jadi uduk-uduk seperti sekarang. Uduk-uduk memiliki peranan penting dalam sejarah Karawang. Babat Pasir Luhur menyebut Uduk-Uduk sebagai titiangnya Karawang, sedangkan Belanda menilainya sebagai perbatasan legendaris. Para Bupati Priangan menganggapnya sebagai gerbang utama dan tapal wates antara kekuasaan Priangan, Mataram dan Banten. Ketika Karawang berada di bawah kekuasaan Sumedang Larang, maka Uduk-Uduk menjadi titik kekuasaan terjauhnya di sebelah barat dan menjadi titik pengawasan Rangkas Sumedang terhadap Banten. Ketika Karawang masuk dalam kekuasaan Sultan Agung, maka Uduk-Uduk menjadi pos perbatasan paling barat Nagara Agung Bongas.